Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah masih memberikan kekuatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan berbagai bentuk ibadah termasuk ibadah tarawih masuk ke malam 24. Mudah-mudahan ibadah yang sudah sedang bahkan akan dilaksanakan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, puncak dari hidayah itu namanya hidayatul taufik, hidayatul hawas, hidayatul wisdan, hidayatul akal sebagai tangga mendapatkan hidayatul din. Puncak dari hidayah adalah setelah hidayatul din, hidayatul taufik. Makanya ada wabillahi taufik wal hidayah. Tekenging teraskeun wassalamualaikum. Tamat. Nah, hidayatul taufik itu adalah puncak dari hidayah yang dalam surat Muhammad disebut walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Walladzina tadau, orang yang sudah mendapatkan hidayah, zadahum huda, kami akan tambahkan hidayahnya, wa atahum taqwahum, kami akan memberikan ketakwaan. Jadi ketakwaan itu hanya didapatkan, hadirin sekalian, kalau orang yang mendapatkan hidayah terus mengunci hidayah itu, menambah hidayah itu, meningkatkan hidayah itu dengan meningkatkan amal ibadah. Makanya ujungnya wa atahum taqwahum. Nah, orang-orang yang sudah sampai pada makom level seperti ini, nanti indikasi dari hidayatul taufik itu adalah genah betah hirup dina ibadah, herat berat dina maksiat. Pan banyak orang yang badan itu berat dipakai ibadah gitu, berat kene ngangkat leungeun dina takbir, tibatan ngangkat batu jeung ngangkat keusik gitu. Padahal secara fisik berat kene ngangkat batu, ngangkat keusik, ngangkat semen gitu. Ngangkat tangan itu mudah, tapi ngangkat tangan dibawa sholat jadi susah. Ini menggambarkan belum dapat hidayah, Pak. Gitu. Ruku kita membaca subhana rabbiyal azim minimal 3 kali, maksimal 10 kali. Paling hanya
beberapa detik lah, paling lama hanya setengah menit gitu ya, itu ruku gitu. Tapi banyak orang yang tidak mampu, tapi nu ngarambet mah ruku nage 5 jam mampu, di jam 7 sampai jam 12 bari papanasan leledokan mampu eta ruku wungkul 5 jam. Kenapa ruku dalam sholat tidak mampu tapi ngarambet papanasan mampu? Ini Bapak Ibu sekalian, gitu. Kalau orang sudah dapat hidayatul taufik, badan itu genah betah di bawah ibadah. Ka masjid hampang, baca Quran gampang, ada ajakan zakat, infak, sodakoh gitu. Walaupun mungkin sedang nggak punya uang, tapi berbahagia ada yang mengajak. Bahkan nangis kalau orang lain bisa berpartisipasi sementara kita tidak bisa. Itu kan cerita sahabat yang tidak bisa ikut perang. Bapak Ibu sekalian, yang lain bisa berangkat gitu, yang lain bisa nyumbang gitu. Dia uang nggak punya, ilmu nggak punya, yang punya tenaga, tapi ternyata tenaga pun gak bisa karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantarkan ke medan perang. Hazanan alla yazidu ma yunfikun. Dia bersedih bahkan menangis karena gak ada sesuatu pun yang bisa dikorbankan untuk perjuangan Islam. Nah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya orang-orang seperti ini kalau dalam Quran disebut adalah orang-orang yang dapat manisnya iman. Manisnya iman. Rasa apa yang paling banyak disenangi? Pasti rasa manis, Pak. Di samping yang pahit, yang lada, nu hasem, nu kesed, pasti rasa manis. Gitu. Buktinya karena terlalu over apapun jadi tidak baik. Buktinya banyak orang yang punya penyakit diabetes gitu, atau kencing manis. Teu aya kencing hasem, kencing lada, nggak ada Pak. Ini menggambarkan karena bisa over. Nah, hadirin sekalian, gitu. Jadi rasa apa yang paling disenangi? Pasti rasa manis, betah Pak, yang manis-manis. Nah, salasun gitu, ada 3 perkara yang membuat orang nanti mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, genah betah hirup dina ibadah, heut berat awak di bawah maksiat. Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah Rasul dinomorsatukan ketimbang yang lain. Orang kalau nggak bisa menomorsatukan Allah dan Rasul, menomorsatukan agama, nggak akan mendapatkan manisnya iman. Moal Pak, gitu. Kalau orang masih menomorsatukan pekerjaan ketika adzan datang, nggak akan dapat Pak. Kalau orang masih menomorsatukan tidur ketika adzan subuh, adzan awal datang, nggak akan dapat halawat dan iman. Karena kunci utama. Gitu. Kalau orang masih menomorsatukan tamu ketika adzan datang, maka enggak akan. Kalau orang masih menomorsatukan rapat ketika panggilan Allah datang, enggak akan dapat halawatul iman. Gitu. Makanya berhenti seluruh aktivitas ketika Allah memanggil, baru akan dapat halawatul iman, manisnya iman. Nonton TV eureun nalika datang ada dah rame teh ditonton pareman TV-na mau rame gitu ya. Jangan banyak alasan. Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ngong adan mau ke Bandung gitu, pas di umpamanya apa Nagreg, cari masjid terdekat gitu. Idza adrakatus shalah falyusalli ilaiha. Kalau datang panggilan adzan, sholat di mana panggilan itu datang. Karena ujungnya setiap orang, baik yang iman yang kafir, nanti ada panggilan yang tidak bisa ditolak, panggilan kematian, dimanapun sedang apapun. Makanya idza adrakatus shalah falyusalli. Orang-orang yang begitu insyaallah
dia akan dapat manisnya iman. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua kata Rasul, syarat mendapatkan halawatal iman, mendapatkan hidayatut taufik, yaitu dia tidak mencintai seseorang kecuali dasarnya kecintaannya kepada Allah. Ketika mencari istri, mencari suami, walaupun di sana ada 4 kriteria, rupawan, hartawan, bangsawan, tapi agamawan yang paling utama. Padpar berarti taribat tiadaka, pilih yang kuat, agama yang soleh, dijamin hidupmu bahagia. Ketika memilih pemimpin, gitu ya, maka ketika memilih pemimpin, maka dia memilih karena Allahnya. Siapa di antara calon ini yang paling hebat imannya, yang paling soleh, gitu ya, karena pilihan-pilihan itu menggambarkan kuatnya keimanan, gitu. Kalau pilihannya karena transaksional, gitu ya, kalau pilihannya karena kedekatan tapi bukan berdasarkan itu, maka tidak akan dapat halawatal iman, manisnya iman. Yang ketiga kata Rasulullah, kalau ingin dapat manisnya iman, hidayatut taufik, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdafa finnar. Dia benci terhadap kekafiran, benci terhadap maksiat, sebagaimana dia sangat tidak mau untuk dilemparkan terhadap neraka. Ujung dari kekafiran, ujung dari maksiat itu neraka. Makanya kebencian terhadap maksiat itu sama dengan ketidakmauan yang sangat besar masuk ke dalam neraka. Makanya hadirin sekalian, antara yang baik dan yang jelek, antara hidayah dan dolalah, antara musyrik dan tauhid, antara sunnah dan bid'ah, itu tidak mungkin bercampur, gitu. Karena di sana ada furqan, ada pemisah, sebagaimana tidak bisa bercampurnya antara air dan minyak, gitu. Antara air dan minyak, karena ada furqan, karena ada hijab, karena ada barzakh, marozal bakhraini yaltaqiyan bainahuma barzakh, ada dinding penghalang yang sangat kuat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, mumpung kita di bulan Ramadan, apalagi menjelang akhir-akhir Ramadan. Ini puncaknya Ramadan ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terlepas apakah Lailatul Qadar sudah berlalu, sudah kita dapatkan atau belum, maka tidak ada pilihan sebagaimana dicontohkan oleh Rasul. Masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka kita harus gaspol. Sebab orang yang bisa hidup beribadah di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar, siga ka Mekah teu ka Madinah, gitu, tidak dapat lapis-lapis keberkahan. Padahal keberkahan di bulan Ramadan itu yang paling utama adalah mendapatkan Lailatul Qadar yang khairum min alfi, lebih baik ketimbang 1000 bulan. Lebih baik berarti kalau lebih baik ketimbang 1000 bulan, bisa 1500, bisa 2000, bisa 3000, bisa 5000, bisa 10.000, bisa lebih dari itu, karena bahasanya khairum min alfi. Tapi itu hanya bisa didapatkan manakala hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari, paltamisuha, bagi mereka yang mengejar, bagi mereka yang sungguh-sungguh, bagi mereka yang mengusahakan. Kalau tidak diusahakan, kalau tidak dikejar, kalau tidak sungguh-sungguh, itu nggak pantas dapat Lailatul Qadar. Maka penting bagi kita memantaskan diri. Insyaallah orang-orang yang sudah dapat halawatul iman, walaupun capek, lungse, tunduk ripuh, maka dia paksakan, karena di sanalah kenikmatan paling utama ketika kita bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan yang penuh keberkahan, apalagi dilapis-lapis keberkahan
di akhir bulan Ramadan ini. Makanya Bapak Ibu jangan semakin kendor tapi semakin gas, semakin gaspol, semakin gaspol. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.